Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasara abdah wa azza jundah wa hadamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Umum Buya El-Fahid Muklis MA berserta jajaran dari daerah Taminang. Begitu pula Dewan Pembina dan Dewan Penasihat yang mungkin hadir pada pengajian siang kita hari ini. Begitu pula kami juga menyapa para pengurus wilayah dan juga kalau ada yang hadir dari pengurus-pengurus yang luar negeri juga kami ucapkan selamat datang. Semoga pengajian kita pada siang hari ini membawakan keberkahan-keberkahan, memberikan pencerahan-pencerahan kepada daerah Taminang dan para peserta kaum muslimin, saudara-saudara kita, baik yang berasal dari ranah Minangkabau maupun yang bukan berasal dari Minangkabau. Karena ini adalah pengajian daram bersifat adalah terbuka untuk seluruh kaum muslimin yang memang ingin ikut bersama-sama menjadikan pengajian daram ini sebagai majelis kajian. Dan insya Allah para bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana dijelaskan Rasulullah kepada kita bahwa pengajian ini adalah merupakan majelis kajian, adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis yang didoakan oleh malaikat. Dan insya Allah juga bahwa majelis kita pada siang hari ini juga doa-doanya, permohonan-permohonannya kepada Allah akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa majelis ilmu itu adalah majelis yang didoakan oleh para malaikat. Dan begitu pula kita melansir dari pesan Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap kita kaum muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hari ini daram daerah Taminang Minang hadir di tengah-tengah umat kita, di tengah-tengah saudara kita yang mengikuti kajian hari ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan perwujudan daripada tugas kita yang disampaikan oleh Rasul bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Selanjutnya saya secara dadakan tadi dihubungi oleh Ketua Umum bersama bidang dakwah, karena bidang dakwahnya yang hari ini seharusnya menjadi MC-nya adalah Ustadz Buya Asrul. Kebetulan dia berhalangan, maka beliau memintakan kepada kita untuk menggantikannya. Saya, Ustadz Fikri Bareno, menyambut kepada saudara-saudara kita yang telah mengikuti pada siang hari ini pada Zoom yang jumlahnya alhamdulillah telah berjumlah 26 orang. Mudah-mudahan sampai Ustadz yang pembicaranya nanti Ustadz Dr. Adian Husaini, mudah-mudahan jumlah daripada peserta kita harapkan akan bisa bertambah terus. Terus marilah kita sebelum kita memulai pengajian ini dengan membacakan Al-Quran, kita mintakan kepada Ustadz yang akan menyampaikannya. Marilah kita awali pengajian ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah
kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Kifron. Alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom kita pada siang hari ini, maka kita persilakan kepada Ustadz Kifron untuk membacakan Al-Quran. Silakan Ustadz. Sudah ada Ustadz Kifron ini? Mana Ustadz Kifron? Ustadz Gilfon sudah ada. Ustadz Gilfron ya? Gilfon. Gilfon ya, salah ini. Maklum nih, kacamata udah ketebalan kayaknya nih. Ustadz Gilfon. Sudah ada ya? Sudah bisa dimulai Ustadz? Fadal Ustadz. Mana? Kok belum menyaut ini kayaknya nih. Ustadz Gilfonnya. Ya Ustaz. Mohon maaf tadi sinyalnya agak terganggu Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa. Ustadz Gilfon ya, sudah ada ya? Sudah. Ya, silakan mulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قلم علام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Luar biasa, Masya Allah, Ustaz Gilfron. Seperti di Madinah kita mendengarkan pengajian Ustaz ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian dalam kita siang hari ini, setelah kita buka diawali dengan Al-Quran, semoga akan menambah kesiapan daripada kita yang hadir ini untuk menerima tausiah-tausiah agama yang akan disampaikan oleh baik Ketua Umum maupun juga dari pembicara nantinya, yaitu Bapak Ustadz Dr. Adian Husaini. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada acara kedua. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa pengajian daram kita kali ini mulai ini baru yang pertama kali, yang sebelumnya memang belum ada sponsor. Hari ini kita mulai dengan disponsori oleh Restoran Kariminang. Restoran Kariminang ini ada beberapa cabang dia, dan dimiliki ownernya adalah Buya Erizal, dan beliau adalah salah seorang daripada pengurus Dai Rantau Minang. Semoga nanti di antara kita yang berkesempatan lewat, apakah di Ciputat ataupun di tempat lainnya, kita bisa mencicipi, mencoba masakan khas Minang itu. Terima kasih. Selanjutnya, di samping disponsori, tetapi juga pengajian Dai Rantau Minang kali ini juga telah mulai didukung oleh organisasi-organisasi orang awak yang ada di rantau, apakah itu IKM-nya, kemudian organisasi di bawah meme itu ada dituliskan, dan itu adalah merupakan organisasi pendukungnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan mungkin pada siang hari ini yang hadir baru sebanyak 36 orang, tetapi pengajian ini juga akan disiarkan melalui YouTube, dan insya Allah akan ditonton akan diikuti oleh saudara-saudara kita yang berada di rantau, baik yang dalam negeri maupun di luar negeri, dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi.
Mungkin karena pada siang hari ini mereka tidak bisa hadir bersama kita pada waktu yang sama, tetapi YouTube-nya akan senantiasa beredar terus. Itu yang kedua. Dan baik Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu kita mintakan kepada Ketua Umum Dai Rantau Minang, yaitu adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang, yang kita singkat adalah dengan DPP Daram. Jadi ini memang namanya ini khas bahasa Minang betul, ini Daram. Jadi luar biasa, mudah-mudahan dengan namanya ini yang boleh disebut luar biasa, bisa menjadikan dakwah orang Minang rantaunya, para ulamanya, para ustadznya bisa betul-betul mendaram baik di dalam maupun di luar negeri. Itu yang menjadi harapan ketika kita mendirikan Dai Rantau Minang ini dahulu. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja kita mintakan kepada Al-Mukarram Buya Dr. Elva Henry Mukhlis MA untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Buya, falyatafaddal Ustaz. Buya, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita doakan guru kita, pengisi acara kajian di siang ini. Saya lihat beliau sedang di mobil. Ya, semoga Allah berikan keselamatan, Allah berikan perlindungan, sehat jasmani dan rohani, sehingga beliau nanti insya Allah mengisi kajian kita, yaitu yang terhormat Al-Ustaz Dr. Adin Husaini, MSc. Alhamdulillah, beliau ini adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau juga pakar, ya, ulama besar. Ya, mudah-mudahan ilmu beliau bisa kita serap hari ini, ya, dan bisa kita sampaikan pula kepada umat. Karena yang hadir ini bukan hanya jamaah, tapi yang hadir juga para ulama, para ustadz Minangkabau yang tersebar di Nusantara, bahkan ada di negara lain. Yang saya hormati seluruh pengurus DPP Dai Rantau Minang. Ya, yang hadir hari ini saya lihat ada Waketum Buya Fikri Bareno, ada Waketum Buya Zairul, ada Waketum Buya Indra Novel, ada Sekjen Buya Dalmilus, alhamdulillah, dan seluruh pengurus DPP. Begitu pula kepada para dewan pembina, dewan penasihat, dewan pakar, dewan pengawas yang hadir. Begitu juga kepada ketua dan anggota DPW yang aktif hadir, alhamdulillah, Buya Kahar DPW Jawa Barat. Ini juga saya lihat juga Pak Yulfinov dari DPW DPW Papua Nugini, ya. DPW Papua. Alhamdulillah beliau hadir. Jawa Barat dan Papua. Ini yang baru nampak hadir. Semoga nanti akan nyusul DPW lainnya dan DPLN lainnya. Umumnya para peserta kajian yang hadir di siang ini, semoga kita dengan hadirnya di majelis ilmu ini terampuni dosa-dosa kita, terangkat derajat kita, Allah muliakan kita baik dunia ataupun akhirat. Itulah manfaatnya hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti bulan lalu kita terus istiqomah adakan kajian. Setiap Ahad pertama itu kajian tematik atau maudhu'i oleh para ulama-ulama yang tersohor. Ya, terus ada kajian khusus
setiap Ahad pekan ketiga itu kajian khusus membahas adat Minangkabau, adat Basandikan Syara, Syara Basandi Kitabullah. Juga kita ambilkan dari para pakar di bidangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini terus berlangsung, bahkan bertambah kuantitas dan kualitasnya. Kajian kita juga didukung oleh ormas-ormas Islam, ormas-ormas kemasyarakatan Minangkabau, ya, yang sampai hari ini yang resmi sudah didukung oleh 23 ormas, 23 ormas ya, IKM, Ikatan Keluarga Minang, Gen Surau, Komunitas Sahabat TNI Polri, Konbatpol, Ikatan Keluarga Minang Cinta Islam, IKMCI, Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piamen, PKDP, Komunitas Al-Akbar, Alumni Anak Kota Baru, BP2 DIM, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, IKAT, Ikatan Keluarga Anak Nagari, Tanjung Bingkung, IKTS, Ikatan Keluarga Teluk Jaya, Ikatan Keluarga Teluk Bayur dan sekitarnya, Jakarta Raya, Pemuda Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, ya, DPP S3, Dewan Pimpinan Pusat Solo Sayo Sakato, Bako Padang DKI Jakarta, Pesantren Ibnu Katsir Bogor, KMM Jaya, Keluarga Mahasiswa Minang Jakarta Raya, FAMM FAM, Forum Alumni Mahasiswa Minangkabau, BK3AM atau Bakor Minang, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau, Ikatan Keluarga Kacang Jabodetabek, MDN Minang Diaspora, ini juga anggotanya tersebar di dunia ini, ya, MDN Minang Diaspora, LAKM Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau, ini para datuk-datuk, ya, para pakar-pakar adat. Alhamdulillah, mereka pun dukung kegiatan kita ini. Terus ada KBRC, Keluarga Besar Rangcaniago, khususnya DPW Jabodetabek. IKKS, Ikatan Kotosani Solo. DPP PKKS, Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solo. Ini diantaranya yang mendukung kegiatan kajian kita. Nah, tadi disebutkan oleh Buya Fikri sebagai MC, di samping pendukung kajian ini, alhamdulillah mulai hari ini sudah ada sponsor kajian. Ya, untuk hari ini, ya, kajian disponsori oleh Rumah Makan atau Restoran Kariminang, pimpinan Buya Erizal, beliau anggota Departemen Ekonomi DPP Daerah Minang. Kita doakan semoga Kariminang semakin jaya, semakin sukses, semakin berkah. Semoga kedepannya mengikuti rumah makan yang lainnya. Ini masih banyak ini. Masih banyak anggota kita punya rumah makan. Orang Daram banyak punya rumah makan. Insya Allah kedepannya ikut sponsor ya. Dan mungkin juga usaha-usaha yang lain. Bisnis-bisnis lain. Mungkin travel-travel lain. Yang dimiliki oleh orang Daram sendiri. Silakan. Berlomba kita membantu kajian ini. Bisnis jalan, ibadah lancar. Kejar akhirat, dunia mengikuti. Saya berharap mendoakan semoga Bapak Ibu-ibu yang punya bisnis silakan ikut sponsor kajian, dukung dakwah ini. Allah telah menjanjikan di Quran surah 47 Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu agama Allah, Allah bantu kalian melewati daram ini. Lembaga ulama Dairatul Minang. Semoga kita bantu agama Allah, syiarkan Islam, tegakkan tauhid, singkirkan kesyirikan, munculkan muamalah yang tertuntun, muamalah Islami, akhlak-akhlak mulia. Insya Allah dalam kedepannya membawa umat kepada kejayaan yang hakiki. Dalam kedepannya, insya Allah mendakwakan tauhid, mendakwakan ibadah sesuai sunnah, mendakwakan akhlakul karimah, mendakwakan ekonomi syariah, mendakwakan syariah tertuntun di Indonesia ini. Insya Allah kedepannya kita bersama-sama bekerja sama
menggerakkan dakwah melewati daram ini. Terakhir, saya informasikan kepada seluruh pengurus DPP Daerah Minang dan DPW-nya atau DPLN yang hadir hari ini, bahwa betul setiap DPP itu ada pertanggungjawaban. Benar. Departemen dakwah ada tugasnya. Departemen OKK ada tugasnya. Departemen Hukum dan HAM ada tugasnya. Semua departemen punya tugas. Tetapi kita tonjolkan kerja tim. Kerja tim artinya apa? Kalau ada kawan kita sibuk, mungkin waktunya kurang tersedia untuk Daerah Minang ini. Kesibukan pribadi, kesibukan kerja, ya kita bantu mereka. Kita bantu mereka. Departemen manapun bisa membantu departemen yang kurang aktif. Tidak ada persoalan. Yang penting, departemen yang kurang aktif anggotanya dibantu oleh yang lain, berlapang dada kita menerimanya. Kita berhusnuzon. Alhamdulillah, tugas kami dibantu oleh kawan kami di departemen lain. Mari kita saling mendukung. Ya, saya berharap bersatulah kita di dalam ini. Bersatu kita, saling mendoakan, saling mendukung. Berhusnuzon. Ya, mudah-mudahan dengan sikap ini, Daram semakin jaya, semakin kelihatan manfaatnya oleh umat Islam, baik orang Minangkabau ataupun di luar Minang. Itulah barangkali dari saya. Yang mudah-mudahan Daram ini semakin jaya, kita semakin kompak, semakin muncul ulama Minangkabau yang bersatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersatu kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini yang temanya sangat bagus sekali, ya, disampaikan oleh para pakarnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kajian ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz kita, Dr. Adi Husaini, nanti kita berikan waktu ya kepada beliau untuk membahas tema yang sudah kita infokan di bermacam grup. Semoga kajian ini berguna untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Buya Ketua Umum, Buya Dr. Elva Henry Mukhlis MA. Luar biasa sambutan dari Ketua Umum kita. Bana-bana langkok ke orang Minang. Jadi bana-bana kalau bahasa orang sekarangnya mungkin komprehensif gitu yang disampaikan sama Ketua Umum kita. Terima kasih Buya. Selanjutnya kita mintakan langsung, karena sesuai dengan agenda siang kita hari ini, bahwa pembicara utama kita dalam pengajian bulanan Daram ini adalah yang kita hormati Ustadz Dr. Adian Husaini MA. Ustadz kita ini adalah ketua dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di samping itu juga kita tahu bahwa Ustadz Adian adalah penulis yang luar biasa, tulisannya banyak dibaca oleh para tokoh-tokoh dan para ulama, dan sangat tepat pada siang hari ini yang akan menyampaikan materi pendidikan Islam ideal di tengah masa pandemik ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita bersama. Baik, selanjutnya kita mintakan kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz, untuk bisa, meskipun dalam mobil nih kita, insya Allah nih sangat berterima kasih kita. Nih Ustadz, kita persilakan Ustadz Adian. Coba dites dulu mic-nya, bisa Ustadz? Terima kasih. Tes. Silakan. Masuk, Pak. Ya. Alhamdulillah masuk Ustadz. Assalamualaikum. Oh, baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Buya Dr. Elva Henry Mukhlis MA yang saya hormati, Bapak Fikri, Bapak Buya semuanya ya. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa hadir silaturahim ini. Jadi sangat menyenangkan. Tapi saya minta maaf juga, tadi saya targetnya sampai rumah, tapi ternyata acara di Dewan Dakwah Bandung tadi agak
molor lah gitu ya, sehingga terpaksa harus di jalan. Tadi ada wisuda Akademi Dakwah Indonesia di Bandung. Yang kedua, saya mau meralat sedikit tuh, Buya Elva tadi bilang saya ulama, apalagi ulama besar. Wah, itu nggak benar itu. Ya, itu fitnah. Saya ini saya 10 tahun jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian saya mengundurkan diri tahun 2010 supaya ngasih kesempatan pada yang lain gitu. Tapi saya selalu bilang saya itu bukan ulama, ya. Saya ngurusi ulama aja. Karena di akhirat nanti yang disiksa pertama itu ulama, yaitu ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu jadi ulama itu berat. Makanya saya lebih suka saya bukan ulama. Apalagi ulama besar ya. Kemudian memang sekarang saya dapat amanah untuk memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, itu juga amanah yang luar biasa berat karena saya harus menempati posisi yang ditinggalkan dulu oleh tokoh Minang ya, tokoh kita semua, Bapak Muhammad Natsir gitu ya. Itu karena nggak ada yang mau gitu aja. Saya bilang nggak ada yang mau di Dewan Dakwah itu begitu. Ini nggak mau. Akhirnya Ketua Pembina Profesor A.M. Saifuddin telepon saya sambil menangis, ya minta saya mau. Padahal saya sudah niat fokus ke pendidikan ya. Sehari-hari di pesantren ngurusi santri ya, itu sudah asik lah ya, sambil ngurus masih dapat amanah mimpin program doktor pendidikan Islam di UIK Bogor ya, sudah 10 tahun lebih. Itu pun saya mundur juga nggak boleh sama Profesor Didin Hamiduddin. Jadi para ustadz semua ya, alhamdulillah ini siang hari ini saya dapat kesempatan ini. Saya pun baru dengar nih ada daram ya, luar biasa ya. Ada daram namanya keren itu. Iya. Dai Rantau Minang itu ya. Ya kalau kita saya jujur aja ya Pak ya. Kalau saya keliling dari berbagai wilayah Indonesia ya, sudah berkali-kali juga ke Sumatera Barat, sampai Papua lah gitu ya. Saya jujur sebenarnya sekarang ini ya, memang bukan satu-satunya, memang orang-orang Minang ini, menurut saya ini bukan karena saya pengajian Minang ya, tapi memang orang yang insya Allah lah bisa diharapkan ya memimpin Indonesia ke depan ini, ya, untuk membawa negeri kita ini ya menjadi negeri yang adil makmur. Jadi kalau kami di Dewan Dakwah punya sekarang ini saya luncurkan buku bersama Dewan Dakwah mewujudkan Indonesia Adil Makmur 2045. 2045 itu sudah harus umat yang memimpin ya, dan itu nggak bisa dipaksakan sejenak gitu ya, harus jauh-jauh sebelumnya. Ya harus disiapkan. Nah, saya kira tepat sekali kalau sekarang kita di komunitas dai ini gitu ya, para dai ini kita memang betul-betul menyiapkan kurikulum untuk 20 depan. Itu yang saya maksudkan. Dan sekarang ini alhamdulillah ya, kita diberi oleh Allah pandemi gitu ya, yang hikmah pada jati diri pendidikan kita. Ya, saya tidak sependapat dengan banyak pihak yang mengatakan di masa pandemi ini pendidikan kita kalau normal itu anak-anak kembali. Tentunya itu yang justru sekarang Allah memaksa kita kembali kepada hakikat pendidikan kita yang sebenarnya. Ya, saya lihat di sini ada Pak Syahrul. Pak Syahrul betul ya? Pak Syahrul yang saya kenal Pak Syahrul yang lain ya, enggak ya? Punya Bukit Tinggi kan Pak Syahrul ya? Iya, alhamdulillah. Dulu kan tahun berapa ya saya diundang Pak Syahrul ke khutbah Idul Fitri di Bukit Tinggi itu, di masjid apa itu yang besar itu ya. Saya waktu itu mungkin Pak Syahrul ingat ya, waktu sedang khutbah itu kan saya nangis tuh Pak. Ketika khutbah itu saya nangis, ya betul-betul nangis saya. Kenapa saya nangis gitu ya? Karena saya keliling waktu Pak, dari Padang, dari ini,
Itu yang buat saya nangis apa? Saya tanya anak-anak ya, sekolah-sekolah di Sumatera Barat itu. Ternyata mereka itu masjid-masjidnya apa? Nggak ada loh Pak, buku-buku Buya Hamka itu. Anak-anak itu nggak diajari tentang Buya Hamka. Ya, saya 2005 sampai 2010 itu menjadi salah satu ketua Dewan Dakwah. Teman-teman Dewan Dakwah sering di Sumatera Barat saya ingatkan, mohonlah ya di kantor kita ini harus lengkap itu buku-buku Pak Natsir itu, minimal itulah. Ya, tahun 2005 atau 2006 saya berkesempatan berkunjung ke Sumatera Barat, kemudian ke Museum Buya Hamka. Nah, itu yang jadi dalam khutbah Idul Fitri waktu itu yang Pak Syahrul itu yang undang ya. Saya yang buat saya nangis itu Pak. Loh kok ini orang Sumatera Barat gitu ya. Anak-anaknya nggak dikenalkan sejak dini dengan Buya Hamka. Saya itu di kampung di Jawa Timur. Ya, desa saya Desa Kuncen, Kabupaten Bojonegoro. Bapak saya itu guru SD, guru gambar, S1 aja nggak tamat. Ya. Tapi dari kecil bapak saya itu langganan apa sejak saya kecil. Bapak saya guru Panji Muslimusan. Saya punya paman di kampung itu Pak, itu sopir angkot di Jakarta. Ya, sopir angkot waktu tadi pernah nyantri di pesantren. Ketika kecelakaan kemudian pulang gitu ya ke rumah, apa yang saya terkejut itu, paman saya itu dari Jakarta itu bawa buku-buku Buya Hamka itu hampir satu lemari, Pak. Artinya buku-buku Islam itu banyak sekali dan sebagian besar bukunya Buya Hamka. Beliau di rumah pun di kampung nyopir, gitu ya. Padahal tradisi di keluarga saya di kampung itu tradisi NU. Tapi ayah saya itu langganan Panji Masyarakat, memang ayah saya Muhammadiyah. Ya, guru SD, aktivis Muhammadiyah itu yang saya dari kecil itu sudah baca Buya, buku apa Panji Masyarakat itu rutin. SMP saya kalau dari hati ke hati itu rutin saya baca. Buya Hamka meninggal tahun 81. Saya itu kelas 1 SMA. Ya, SMA negeri, kemudian saya masuk IPB Bogor. Waktu Buya Hamka meninggal, saya kelas 1 SMA itu saya mau nangis. Ya, kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya saya baca itu tulisan terakhir Buya Hamka. Ya, tentang fatwa Natal itu dari hati ke hati. Jadi saya ketemu Pak Ridwan Saidi itu saya bilang, Bang Ridwan, saya masih ingat tulisan Bang Ridwan di kolom Abu Jihan di apa namanya di majalah Panji Masyarakat. Jadi saya pernah datangi Pak Rusdi Hamka ke rumahnya karena ada satu buku yang menurut saya nggak tepat, ya, keliru menulis tentang Buya Hamka. Dianggap Buya Hamka itu seorang tokoh pluralisme. Ya, nah akhirnya apa? Buya Hamka itu apa saya datang kepada Pak Rusdi, saya katakan, Pak Rusdi, saya ini bukan anak biologisnya Hamka, ya. Tapi saya tidak ridho nih Buya Hamka ditulis seperti ini. Mohon keluarga Buya Hamka juga menjawab tulisan yang tidak tepat ini gitu. Nah, waktu setelah saya dari Museum Buya Hamka, waktu itu saya bersama Profesor Wan Muhammad Nur dari Malaysia, saya nemenin itu saya tulis sebuah artikel ya tentang Museum Buya Hamka itu. Saya berharap betul bahwa Buya Hamka bukan sekedar jadi museum ya, tapi saya ingin di Sumatera Barat itu ada satu pusat studi Buya Hamka yang akan melahirkan gitu ya ulama-ulama seperti Buya Hamka. Ya, saya rutin ngisi khutbah di Masjid Al Azhar kan. Karena pengurusnya saya tanya, ini dulu penggantinya Buya Hamka siapa gitu ya. Enggak katanya, belum ada. Nah saya bilang, ada enggak program melahirkan Buya Hamka? Nah itu sehingga ada yang menganggap bahwa Buya Hamka itu satu kasus lahirnya Buya Hamka. Saya tuliskan satu buku pendidikan ya, konsep pendidikan Muhammad Natsir dan Buya Hamka dengan mahasiswa saya tulis. Setelah saya kaji betul, ternyata Muhammad Natsir dan Buya Hamka itu, hadirin rahimakumullah, itu memang produk pendidikan, Pak. Dan itu pendidikan melahirkan dua ulama dan tokoh besar ini ya, itu bisa kita contoh. Karena modelnya itu ada.
Nah, itulah yang sekarang saya kampanyekan di mana-mana. Model pendidikan Natsir dan Buya, model pendidikan yang telah melahirkan. Muhammad Natsir itu beliau tidak kuliah pendidikan, tidak kuliah di perguruan tinggi. Hanya lulusan SMA. Bahkan yang unik, Pak Natsir menolak untuk dapat beasiswa melanjutkan kuliah ke sekolah tinggi hukum atau ke sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, ya, sekolah tinggi hukum di Jakarta, Recht Hogeschool. Nah, bagaimana Pak Natsir sampai menjadi tokoh hebat? Kalau saya teliti betul, ternyata yang pertama itu peran guru. Pak Natsir memilih untuk tidak berguru kepada orang-orang Belanda waktu itu, gitu ya, dan beliau memilih langsung berguru kepada yang kata Pak Natsir 3 guru utamanya, ya, 1 Hasan, ya, 2 Syekh Ahmad Surkati, dan yang ketiga Haji Agus Salim. Saya membaca tulisan-tulisan Pak Natsir, menurut saya yang kuat sekali membentuk ya pemikiran Pak Natsir itu 2 orang. 1 Hasan, 2 Haji Agus Salim. Sebagai gambaran begini. Bung Karno saja kalau kita baca surat-surat Bung Karno dari ND ya yang dimuat di buku di bawah bendera revolusi itu kan ada surat menyusun. Ada 12 surat Bung Karno di situ. Itu Bung Karno itu sudah kagum dengan Pak Natsir di situ. Dia sebut 2 nama Natsir. Ya, Hasan itu melayani permintaan Pak Bung Karno. Di situ kelihatan Bung Karno itu memang orang hebat. Dibuang oleh Belanda itu ya kerjaannya baca buku, beli buku, nerjemahkan buku. Itu Bung Karno ya sampai dia kehabisan uang. Ya, saya suka sekali ya tokoh-tokoh dulu itu. Mereka surat menyuratnya itu isinya tentang buku. Ya, buku ini, isinya ini. Buku-buku banyak yang bahasa Inggris, Bung Karno nggak bisa bahasa Arab. Ketika itu Bung Karno sudah minta loh kepada Hasan. Tolong dikirimi terjemah Sahih Bukhari Muslim dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena beliau nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Nah, saya mau cerita tentang kehebatan gurunya Pak Natsir nih. Gurunya Pak Hasan itu dipuji oleh Bung Karno betul di situ. Ya, dan cara mendidik Hasan itu yang luar biasa yang sekarang sudah diterbitkan buku pendidikannya Hasan. Judulnya Hai Putraku, Cucuku. Itu diktat yang diketik oleh Hasan tahun 1946. Saya punya ketikan tangan aslinya Hasan itu. Ya, yang sekarang sudah terbitkan jadi buku ya. Itu kalau baca Hai Putraku ya, diktatnya Hasan ini kita bisa paham bagaimana Hasan memang seorang guru sejati, seorang pendidik betul. Ya, murid Hasan itu di samping Pak Natsir kan ada Isa Ansori ya, yang terkenal juga 23 tahun. Nah, muridnya Ustadz Abdurrahman itu yang ketua umum Persis sekarang. Kiai Haji Aceng Zakaria. Nah, itu juga contoh yang menarik. Kiai Aceng Zakaria itu adalah lulusan Madrasah Aliyah. Murid Ustadz Abdurrahman. Tapi Ustadz Aceng Zakaria sekarang ketua umum Persis itu umurnya udah 70 tahun lebih ya. Itu memimpin pesantren, punya pesantren dan menulis 103 judul buku. Ya, 33 ditulis dalam bahasa Arab. Saya memahami betapa hebatnya Hasan itu ya. Cucu muridnya aja kayak begini gitu ya. Muridnya seperti ini, itu bisa kelihatan. Ya, dari kualitas gurunya itu. Kenapa Pak Natsir sampai memutuskan tidak kuliah dan berguru kepada Hasan? Pak Natsir bilang begini, kapan saja Tuan Hasan bekerja dan saya datang, beliau berhenti bekerja dan melayani saya. Nah itu, jadi Pak Natsir itu dididik langsung oleh guru terbaik, ya Hasan ini. Yang kedua guru Pak Natsir adalah Haji Agus Salim. Ya, Haji Agus Salim ini memang luar biasa karena Bung Hatta pun menulis pengantar untuk biografinya Haji Agus Salim itu. Bung Hatta juga cerita dia waktu sekolah ekonomi di Jakarta, sekolah menengah ekonomi, itu pun sudah datang pada Haji Agus Salim. Mr. Muhammad Rum, Kasman Singodimedjo, termasuk Pak Natsir, termasuk Buya Hamka mengakui
berterima kasih kepada Haji Agus Salim. Ya, kalau Ustadz membaca buku 100 tahun Haji Agus Salim, kan ada tulisan Buya Hamka, ya. Buya Hamka mengakui betapa hebatnya Haji Agus Salim dalam memberikan pengarahan, ya, mendidik itu. Kan Haji Agus waktu Buya Hamka ke Mekah itu kan karena jengkel sama ayahnya nggak bilang-bilang, baru 7 bulan sudah disuruh pulang oleh Haji Agus. Nah, ini yang saya misterius sampai sekarang belum dapat data, ya. Kenapa Haji Agus Salim nyuruh Buya Hamka cepet-cepet pulang? Padahal Buya Hamka waktu itu mau netep, ya. Kata Haji Agus Salim begini, ini tulisan Buya Hamka. Kamu kalau jadi ulama itu pulang ke Indonesia, ya. Kamu 20 tahun di Mekah, nanti pulang jadi tukang baca doa. Itu ditulis oleh Buya Hamka, ya. Dan Buya Hamka membenarkan nasihat Haji Agus Salim, beliau berterima kasih. Karena ketika beliau pergi ke Sabah, ada cikgu di sana yang baca doa kerjaannya. Ditanya oleh Buya Hamka, ya, cikgu di Mekah berapa lama? Kata, ya saya 20 tahun. Cuma saya melihat begini, Haji Agus Salim ini, dia mungkin nasihat ini hanya untuk Buya Hamka. Ya, dia tahu potensi Buya Hamka, di mana kita tahu kemudian Buya Hamka, ya, setelah itu pergi ke Jogja, berguru kepada Cokro Aminoto, ya, kepada Ki Bagus Hadikusumo, dan terutama kepada kakak iparnya kan Buya Sultan Mansur, yang disitulah membakar jiwanya Buya Hamka, ya. Dididik dengan ruh jihad, ruh dakwah itu dari Buya Sultan Mansur itu. Para Buya, Ustadz semua, ya. Jadi saya melihat begini, ya, inilah dulu pendidikan kita, gitu. Ya, pendidikan yang melahirkan, Pak. Di mana tokoh-tokoh kita ini kalau kita pelajari, kenapa mereka begitu orang yang cinta ilmu, haus ilmu, ya, budaya menulisnya luar biasa. Ternyata memang guru-gurunya seperti itu. Ya, itu sebetulnya pendidikan yang sebenarnya. Nah, sehingga sekarang saya di pendidikan Dr. Ibnu Khaldun itu sudah menguji 262 disertasi doktor pendidikan Islam, dan sudah saya meneliti banyak, berkunjung ke ratusan pesantren, sekolah-sekolah. Ya, saya sudah coba juga membuat satu pesantren sendiri. Kesimpulan saya sekarang ini, model pendidikan Islam itu sudah baku. Itu sudah pernah dirumuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang beliau katakan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allam, ya. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Nah, ini persis seperti yang ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan untuk, ya, menjaga diri dan keluarga supaya tidak masuk neraka, maka yang harus dilakukan adalah 2 hal. Ya, 1 adibuhum, kedua wa'allimuhum. 2 saja kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau keluarga ini selamat gitu, ya, ya pertama ya adibuhum, ya, didiklah, ya, anak-anakmu itu menjadi manusia-manusia yang beradab. Ya, kemudian yang kedua wa'allimuhum, didiklah mereka menjadi orang-orang berilmu. Nah, model ta'addabu tsumma ta'allamu, ya, atau adibu wa'allimuhum ini yang dipraktikkan dalam sepanjang sejarah pendidikan Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai pendidikan yang nanti model pendidikan yang melahirkan Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan Ahmad Dahlan, ya, Haji Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Itu modelnya sama. Dan kalau kita cermati betul, model ini juga universal. Model ta'addabu tsumma ta'allamu ini yang diterapkan oleh Jepang, yang diterapkan oleh Finlandia, ya, yaitu yang mereka sebut sebagai pendidikan karakter, ya. Tapi memang mereka tidak lengkap. Memang mereka hanya mengamalkan sebagian akhlak. Ya, akhlak dalam bidang kebersihan, dalam bidang disiplin waktu, ya, kerja keras, ya, tidak malas dan sebagainya. Itu model itu yang diterapkan di Finlandia. Misalnya kalau kita cermati, ya, ada video tentang, banyak video tentang Finlandia karena katanya Finlandia itu pendidikannya terbaik. Tapi ada satu video yang menarik bagi saya, itu video yang dibuat oleh
pengusaha itu Mardigu. Dia pergi ke Finlandia seminggu, kemudian dia mengamati mengapa ya Finlandia ini kok maju, apa sih pendidikan mereka hebatnya itu di mana. Ternyata dia menemukan orang Finlandia itu dalam 25 tahun terakhir katanya, itu yang ditanamkan apa? Pendidikan kejujuran. Dan karena mereka menanamkan betul pendidikan kejujuran itu, mereka menuai hasil positifnya sekarang. Saya dengar ya, saya belum pernah ke sana, orang Finlandia itu membayar pajak itu senang. Percaya dia. Kenapa? Karena mereka percaya pada pemerintahnya. Jadi kalau orang itu jujur dan jujur menjadi budaya, apa yang terjadi? Orang senang. Ya, saling percaya. Pemerintah percaya dengan rakyat, ya kan? Rakyat percaya dengan pemerintah, guru percaya dengan murid, murid percaya pada guru, dosen percaya kepada mahasiswa, mahasiswa percaya pada dosen. Ya, menteri percaya kepada rektor, rektor percaya pada menteri gitu ya. Nah, padahal kan ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Ya, yang ngamalkan orang lain gitu ya. Ini kan ironi sebenarnya gitu. Nah, sekarang luar biasa kita sekarang menurut saya di titik ini, wah kita harus kerja keras nih. Masyarakat kita sekarang ini gitu kan, nggak percaya sama pemerintah, pemerintah nggak percaya sama apa namanya rakyat. Ya, saya pernah datang pada asisten Mendikbud, staf khusus Mendikbud waktu itu apa namanya adalah seorang tokoh Islam juga menterinya gitu ya. Saya tanya, kenapa sih sekarang ini kok administrasi buat guru tuh begitu susah? Kalau terima bantuan laporannya begini, saya sampai WA belum lama ini pesantren kami dapat bantuan sekitar berapa 25 juta atau 40 juta gitu. Akhirnya saya WA Wakil Menteri Agama, saya katakan saya nggak mau lagi terima bantuan. Itu buat laporannya, Masya Allah, sampai laporan satu dibalikin lagi. Nggak, mending saya nggak usah dapat bantuan, nggak usah. Saya bilang saya komplain. Susah banget sih, guru mau dapat bantuan. Intinya nggak percaya. Terus masalahnya gini, asisten khusus Mendikbud itu bilang ini, Pak Menteri ini kan akuntan, beliau ini menemukan banyak yang nggak benar. Ada guru sudah mati masih terima gaji, ada yang rekeningnya double. Itu kan harusnya tertipkan yang nakal dong. Jadi gara-gara ada yang nakal, yang baik pun akhirnya jadi susah. Gitu. Ini kan akhirnya apa sih? Nggak percaya. Ya. Kalau anak udah nggak percaya orang tua nggak percaya anak, kan musibah itu. Ya. Jadi ini sudah ditanamkan. Saya pengalaman aja nih cerita santai. Saya pernah ngisi kuliah pembukaan kuliah agama Islam di Solo, di UNS Solo, dengan seorang profesor dari ITB. Kami berdua itu ngisi mahasiswa baru. Gitu. Saya tertarik dengan kisah sang profesor dari ITB ini, beliau ahli nanoteknologi. Banyak berkisah lah, ke Jerman begini, ke ini begini. Tapi yang cerita yang saya ingat terus cerita beliau berkunjung ke Korea Selatan, bertemu dengan seorang profesor di sana. Apa yang kata beliau, sang profesor Korea Selatan itu ngajari mahasiswanya gini, sederhana, ya. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Sederhana kan? Jadi kalian jangan malas seperti orang Jepang. Ya, sangat sederhana. Tapi ini kan dalam filosofinya. Karena inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, satu doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Saya waktu SMA itu saya senang sekali baca dua buku yang sering saya bawa di tas saya ketika saya sekolah di SMA itu. Satu buku tasawuf modernnya Hamka, yang dua buku Iman Jalan Menuju Sukses. Ya, itu karya seorang ulama di Jawa Timur, ya, Kiai Haji Najih Akhyat. Itu buku bagus banget, sampai saya bawa terus buku itu. Dan hadis yang saya hafal dari SMA, ya hadis itu. Hadis Rasulullah SAW, apa namanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan. Ya, wa in asobaka syai'un fala taqulanna lau, ya, fa inna lau taftahu abwaabas syayatin. Itu
Hadis ini luar biasa. Ya, waktu itu saya memberi semangat ya, termasuk buku apa itu tasawuf modernnya Buya Hamka itu. Ya, sampai pernah guru saya meriksa tas saya, kaget dia. Loh, isi buku saya tasawuf modern dengan waktu itu nggak lazim anak SMA bawa buku itu, tapi saya SMA udah baca buku filsafat ontologi, saya udah baca juga. Jadi ya, jadi begitu. Jadi kunci tadi ya, bangsa Korea itu ya dilatih oleh profesornya tadi, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Lah Nabi kita udah ngajar apa namanya, ya Allah jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Jadi kalau orang Islam mengikuti pendidikan Nabi, ya kan, jujur, tidak malas, ya, tidak lemah. Bahkan saya sering kalau ngisi di pondok-pondok pesantren saya tanya, coba ayo yang hafal Quran nih, baca surat Al-Anfal 65. Ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkan orang-orang mukmin untuk berperang. Ini ayat menarik, sangat menarik ayat ini. Ya. Ini kan ayat yang memerintahkan umat Islam itu jadi umat terkuat. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Ya. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Ya, ini luar biasa loh, orang Islam itu dididik itu oleh Al-Quran supaya kualitasnya berkali-kali lipatnya orang kafir. Dan itu terbukti. Ya, tadi saya baru mengingatkan juga para mahasiswa yang di wisuda. Ya. Coba bayangkan Rasulullah SAW itu menyebut para sahabat Nabi sebagai khairun nas qarni. Ya, sebaik manusia itu zamanku. Apa hebatnya sahabat Nabi? Dari segi spesies sama dengan kita. Tulang belulangnya sama dengan kita. Jantungnya, otaknya, sarafnya, ginjalnya, semua sama dengan kita. Mengapa mereka disebut khairun nas? Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Yang kita kenal sebagai generasi salaf. Kenapa mereka disebut terbaik? Itu apanya? Itu pendidikannya. Dengan sistem pendidikan terbaik, dididik oleh guru terbaik. Ya. Maka waktu hijrah ya, tahun 622 Masehi, itu sudah seleksi yang luar biasa. Kan sebelum hijrah itu para sahabat Nabi itu diuji dengan ujian iman yang berat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Waktu itu tidak sedikit orang-orang yang ragu-ragu dengan Isra Mi'raj itu. Setelah lolos dari Isra Mi'raj, ujian terakhirnya hijrah. Hijrah itu udah lahir batin ujian itu, ya hidup mati di situ. Maka yang masuk Madinah, yang selamat sampai Madinah, itu memang orang-orang pilihan, ya. Dan itu nggak heran, 15 tahun kemudian, jadi tahun 636 Masehi, jadi hanya 5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat ya, umat Islam sudah mengalahkan Romawi. Bukan sekedar mengalahkan fisik ya, ada bangsa-bangsa yang kuat secara militer ya. Dulu Romawi mengalahkan Yunani, tapi peradaban Romawi lebih rendah dari Yunani. Sains ya, ilmu pengetahuannya nggak lebih tinggi dari Yunani, makanya akhirnya bangsa Romawi bangga berbahasa Yunani, sampai Bible pun Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Pasukan salib itu menjajah Yerusalem 88 tahun ya, dari tahun 1099 sampai 1187. Tapi pasukan salib nggak buat peradaban apa-apa. Ya, dia akhirnya tersedot dalam peradaban Islam, sama dengan bangsa Mongol. Abad ke-13 menghancurkan Baghdad, menaklukkan Baghdad. Tapi bangsa Mongol nggak buat peradaban baru. Ya, bahkan cucunya Hulagu kan masuk Islam. Bangsa Mongol akhirnya menjadi terserap ke dalam peradaban Islam. Nah, umat Islam kalau kita perhatikan yang masuk ke Yerusalem waktu itu 636 Masehi bukan orang-orang bodoh, mereka membangun satu peradaban tinggi.
Itu bisa dibaca di buku Karen Armstrong, A History of Jerusalem. Ya. Karen Armstrong menggambarkan pertama kali dalam sejarah kota Yerusalem ada penaklukan tanpa darah. There was no killing, kata Karen Armstrong. Nggak ada pembunuhan. No destruction of properties. Tidak ada penghancuran bangunan. Tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam. Tidak ada pengusiran penduduknya. Kata Karen Armstrong, itu pertama kali dalam sejarah kota Yerusalem. Ada penaklukan yang begitu indah. Dia bilang apa? Peaceful conquest. Penaklukan yang sangat damai. Itu orang Islam. 78 tahun kemudian, tahun 711 Masehi, umat Islam sudah memimpin Eropa. Dan waktunya bukan pendek, ya, selama 800 tahun. Baru berakhir 1492. Nah, maksud saya begini. Jadi, pendidikan Islam itu telah modelnya itu jelas. Itulah yang pendidikan yang melahirkan generasi sahabat. Nanti yang melahirkan generasi Salahuddin. Ini ditulis dengan sangat bagus di buku Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Hakadha dhahara jilu Salahuddin. Wahakadha adat al-Quds. Ya, demikianlah lahirnya generasi Salahuddin. Dan demikianlah ya kembalinya kota Yerusalem. Ya, beliau ini kan pakar pendidikan. Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Buku ini banyak diterjemahkan. Di Malaysia udah lama diterjemahkan juga. Di Indonesia 2 kali buku Hakadha dhahara jilu Salahuddin. Dan ini salah satu buku yang direkomendasi di Universitas Islam Madinah oleh dosen di sana. Ya. Karena yang terjemahkan alumni Madinah, Ustadz Asep Sobari. Ini buku bagus banget. Jadi menjelaskan bagaimana peran ya madrasah ya yang nanti berhasil melahirkan generasi Salahuddin, bukan seorang Salahuddin, satu generasi. Ya, yang nanti berhasil merebut kota Yerusalem. Nah, kaitannya dengan kita bagaimana? Saya memahami ya, mohon maaf ini bahwa para buya, para ustadz semua, bahwa sekarang ini sebenarnya kita sedang disadarkan oleh Allah untuk kembali kepada jati diri pendidikan kita yang sebenarnya. Ya, anak itu kembali ke rumah. Itulah seperti hakikat pendidikan. Pendidikan kita dulu tuh tempatnya di rumah, di masjid, di surau. Pendidikan tidak lepas dari roh dakwah. Ya. Sejak di masa Yunani, ini yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro. Mengapa Ki Hajar Dewantoro tidak mau buat sekolah? Ki Hajar Dewantoro kan buat taman. Ya. 1922 Ki Hajar mendirikan Taman Siswa. 4 jenjang pendidikannya. Paling tinggi namanya Taman Pamong, Taman Guru. Ya. Yang menarik Ki Hajar itu mengkritik keras sistem pendidikan kolonial yang dia katakan begini. Pendidikan Barat ini, model yang diterapkan pemerintah penjajah ini, itu akan mendidik anak-anak kita menjadi buruh. Ya. Dan bangsa kita nanti akan bergantung kepada Barat. Ya, makanya saya menyambut baik Nadiem Makarim mengatakan 2 Mei yang lalu waktu pendidikan nasional, dia bilang akan mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Cuma saya tambahi, saya tulis gini, serius Pak Menteri. Serius, karena Ki Hajar Dewantoro konsep pendidikannya pesantren. Tahun 28 Ki Hajar Dewantoro sudah menulis artikel yang mengatakan bahwa model pendidikan ideal itu pondok pesantren. Dan pendidikan yang utama itu keluarga. Nah, sekarang sekalian, dengan corona, pandemi, ini kita dipaksa untuk masuk ke persiapan new normal. Karena kalau sekarang ini pandemi berakhir pun, ya, sistem online ini nggak bisa ditinggalkan. Di UI itu ada polling internal, survei internal UI, ya, dosen dan mahasiswanya. Diekspos oleh bulan April yang lalu oleh media massa. Dari 18.900 mahasiswa UI yang disurvei, ya, yang mengatakan ingin kuliah full online, itu sekitar 30%. Yang ingin blended, campuran gitu ya, biasanya ini 70% online, 30% offline, itu sekitar 40%. Yang ingin
ingin full online itu hanya sekitar 28%. Mahasiswa saya S3 saya tanya, kalau pandemi berakhir mau kuliah offline atau online. Jadi sekarang kampus-kampus ini sudah mulai berlomba-lomba kuliah online. Ada kampus di Jawa Timur, kampus Islam terkenal, sudah meluncurkan program S2 full online. Hanya datang waktu wisuda sarjana, S2. 18 juta biayanya sampai tamat. Jadi nggak usah datang ke kampus gitu ya. Itu sekarang sudah, Menteri Agama sudah meluncurkan sekarang full kampus online, ya, Universitas Syekh Nurjati. Nggak bisa dihindari, Ibu sekalian. Ini sekarang. Nah, kalau dalam apa yang sekarang ini mau nggak mau, karena kampus apa namanya APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Menurut beliau di Cina sekarang kampus-kampus sudah banyak yang tutup. Di Amerika pun banyak yang tutup. Karena kampus dulu disetting seperti model industri. Nah sekarang ya nasibnya bisa seperti koran, bisa seperti toko kaset, ya bisa seperti mall, ya, yang nggak efisien tutup. Nah inilah sekarang ya para ustadz semua ya, ini kesempatan kita. Saya melihat inilah peluang yang sangat bagus untuk kita sekarang memberdayakan. Menurut saya ada 3 institusi utama pendidikan ya yang berpeluang akan menjadi universitas yang sebenarnya. Kembali ke makna universitas di zaman Islam, karena Barat kan membajak makna universitas. Dulu orang Eropa menerjemahkan universitas itu dari bahasa Arab kan, dari kuliah. Kuliah itu maknanya kan ya university, universal. Kuli, jamiah, ya diterjemahkan menjadi universitatem dalam bahasa Latin, atau kemudian menjadi university dalam bahasa Inggris. Dulu namanya universitas tempat untuk membentuk manusia yang sebenarnya, manusia yang utuh, al-insan al-kulli, a universal man. Ya itu makna universitas. Nah itulah sebetulnya ya, Universitas Swasta dan sebagainya. Kalau kita lihat kan Haji Agus Salim, saya kagum sekali dengan Haji Agus Salim, itu luar biasa karena beliau kan mendidik seluruh anaknya itu di rumah. Hanya 1 anaknya yang terakhir karena lahir masa kemerdekaan disekolahkan di sekolah Indonesia. Waktu di masa Belanda Haji Agus Salim nggak mau. Kata Haji Agus Salim, ini tulisannya Pak Mr. Muhammad Rum ya. Itu kata Haji Agus Salim begini, pendidikan Belanda ini seperti lumpur, dan saya sudah mengalami itu. Anak saya tidak perlu mengalami seperti saya, kata Haji Agus Salim. Apa yang ditanamkan oleh Haji Agus Salim pada anak-anaknya itu adalah kebanggaan ya sebagai orang Indonesia. Ya, kata Pak Rum, Haji Agus Salim itu anaknya lahir aja langsung dididik dengan bahasa Belanda. Anaknya umur 4 tahun sudah lancar bahasa Belanda semua. Karena waktu itu Haji Agus Salim nggak mau anaknya dianggap nggak keren gitu ya. Karena sampai Pak Rum, Mr. Muhammad Rum itu heran gini. Ada anak Haji Agus Salim, teman dia gitu, yang dipuji oleh orang Belanda. Bapak kamu itu bahasa Belandanya bagus banget. Ngomongnya seperti orang Belanda. Itu marah anaknya Haji Agus Salim. Mr. Muhammad Rum itu heran. Sampai sebegitunya ya Haji Agus Salim itu didik anaknya gitu. Sampai disamakan dengan orang Belanda aja nggak mau. Kata anaknya, kenapa kamu marah? Ya bapak saya bahasa Belandanya memang hebat, tapi nggak seperti orang Belanda. Bapak kamu itu bahasa Belandanya hebat seperti orang Belanda. Itu anaknya Haji Agus Salim marah, saking begitu bangganya gitu ya sebagai orang Indonesia gitu. Itu Haji Agus Salim. Dan dia nggak mau anaknya menjadi minder, itu ya. Itu luar biasanya. Saya sampai bawa anak saya, santri saya itu saya bawa ke rumahnya Haji Agus Salim. Sekarang kan masih ada cucunya itu yang aktivis ya. Pak Ibong udah tua juga, udah 70 tahunan ya. Dulu ketua Dewan Mahasiswa ITB yang terakhir. Nah, saya pernah diundang keluarga besar Haji Agus Salim ngisi pengajian. Ya, saya berharap, saya bilang tolonglah adalah yang melanjutkan ini Haji Agus Salim ini. Saya bilang beliau ini guru yang luar biasa kan, ponakan dari Syamad Khatib Al Minangkabawi. Ya, Haji
Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan muridnya Syekh Ahmad Khatib, ya. Sedangkan siapa Haji Agus Salim itu ponakannya. Kan saking pinternya Haji Agus Salim itu sampai kepala sekolahnya minta dia tinggal di rumah kepala sekolahnya orang Belanda. Hanya sehari berapa kali diizinkan ke rumah kepala sekolahnya itu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi itulah pendidikan modelnya kita ada. Dan 3 institusi yang saya maksudkan tadi ya, itu satu keluarga. Sekarang ini keluarga. Yang kedua masjid. Ya. Mudah-mudahan kalau di Sumatera Barat saya berharap Suro itu bisa dihidupkan menjadi pusat-pusat pendidikan lagi. Ya. Yang ketiga pesantren. Nah, ini mohon nanti kita betul-betul serius menggarap 3 ini. Kalau untuk dapat gelar, Bapak hari ini sekalian ya, untuk dapat gelar sekarang, mau dapat gelar doktor sampai dari sekarang ini dari sekolah menengah sampai S3 itu sudah bisa dijalani dari rumah. Nah, sekarang saya menggalakkan pelatihan-pelatihan guru keluarga. Saya buat pelatihan di berbagai kota, termasuk sekarang di pesantren saya, sekarang saya buat kuliah pendidikan guru keluarga seperti S2 non formal. Itu alhamdulillah angkatan pertama ini ada sekitar 20 lebih. Dan membayar mereka, ambil 10 mata kuliah. Bagaimana menjadi guru yang baik untuk anak-anaknya. Ya, mereka harus belajar tentang sejarah, konsep ilmu, konsep pendidikan Islam, ya, tentang peradaban Islam, tentang fikih keluarga. Jadi orang tua betul-betul sekarang disiapkan untuk menjadi guru, ya. Guru dalam arti tugas utamanya ya adalah ta'addabu tadi, karena itu perintah Rasulullah SAW. Ini sampai Buya Elfas ini sampai kapan nih saya ngomong? Kalau saya ngomong nggak ada habisnya. Saya singkat dulu ya, nanti mudah-mudahan kalau ada waktu diskusi. Jadi apa tadi? Tugas orang tua di sana. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi ya, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina maudhi'ahu wa yuhsina adabahu. Hak anak atas orang tuanya ya, atau kewajiban orang tua terhadap anaknya itu kan pertama memberi nama yang baik, kedua memberi tempat tinggal yang baik, dan yang ketiga wa yuhsina adabahu, memperbaiki adab anaknya. Ini penting sekali ya, rahimakumullah. Saya tahun lalu diundang sekolah Al-Azhar, Yayasan Al-Azhar ya, mengisi seluruh kepala sekolah SMP SMA se-Indonesia, ada 60 lebih gitu, di Anyer sana gitu ya, tentang masalah adab. Ya. Karena ulama-ulama kita dulu, pendidikannya ditekankan adab atau akhlakul karimah. Sama kalau definisinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan, adab itu kan istiqmalul khuluqil jamil. Jadi kalau akhlak kan ada 2 ya. Ada akhlakul karimah, akhlakul madmumah. Nah, istikhraj istiqmal gitu, atau realisasi dari akhlakul karimah itu adab. Jadi boleh mau pakai akhlakul karimah atau adab sama aja. Kalau adab ya sudah cukup adab. Kalau akhlak pakai akhlakul karimah. Itu kan Al-Azhar sekarang buat tagline sekolahnya baru, seluruh Indonesia sama, yaitu beradab dan berprestasi. Ulama besar kita, Abdullah Ibnu Mubarak, mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaidin. Porsinya adab dalam agama kita itu 2/3-nya. Ya, Imam Syafi'i juga mengatakan aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Saya pernah di Sudan sebulan gitu ya, sempat hadir di majelisnya Syekh Amin Al-Hajj. Nah, beliau kan ketua Robitoh ulama umat Islam tuh. Beliau nulis buku kecil judulnya Al-Ilmu. Nah, di buku beliau itu ada satu kutipan dari muridnya Imam Malik. Namanya Abdullah bin Wahab ya. Abdullah bin Wahab mengatakan begini, mata alamna min adabi malikin aksaru mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kami pelajari dari adabnya Imam Malik lebih banyak daripada yang
kami pelajari tentang ilmunya. Sama kalau saya perhatikan Buya Hamka itu buku yang sangat bagus yang saya suka juga bagi di samping tasawuf modern kan buku pribadi itu. Buku pribadi Buya Hamka ditulis kalau nggak salah tahun 54. Itu buku luar biasa itu. Buku itu ringkas tapi menjelaskan bagaimana seorang memiliki pribadi yang unggul itu di buku itu. Ya, buku pribadi. Itu luar biasa memang ya Buya Hamka itu mengagumkan ya menulisnya itu. Nah, itu sangat penting. Ahasan ulama-ulama kita ya Buya Hamka, Kiai Haji Ahmad Dahlan sekalian. Apa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau warisan bukunya apa? Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu begitu hebat warisannya? Sampai saya tulis satu artikel yang sekarang banyak beredar, artikel saya lama itu di Republika dulu. Saya beri judul Beginilah Kiai Dahlan Mendidik Kita. Itu kan tentang keikhlasannya, ya, semangatnya berjuang sampai mau meninggal tuh. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu udah divonis sakit sama dokter. Dokter datang, Kiai itu nggak sakit, cuma harus istirahat. Akhirnya Kiai Dahlan itu nggak mau istirahat, tetap keliling dakwah, keliling kota segala macam. Akhirnya diungsikanlah beliau ke Tretes di daerah Malang itu, ya tempat peristirahatan. Ternyata di sana pun beliau berdakwah lagi, gitu ya. Akhirnya murid-murid Kiai Dahlan ini bujuk istrinya, ya. Tolonglah beritahu ya Pak Kiai ini supaya istirahat. Akhirnya istrinya itu menasihati suaminya. Ya di buku biografinya Kiai Dahlan itu mengharukan. Semua orang nggak saya dengar, ya. Sekarang kamu lagi ngomong begitu. Jadi beliau katakan akhirnya istrinya itu nangis, ya nangis. Kiai bukan nggak boleh dakwah, Kiai itu diminta istirahat. Kata Kiai Dahlan begini, saya tahu, ya saya merasa umur saya tidak lama lagi, dan pekerjaan saya tinggal sedikit lagi. Kalau ini saya selesaikan, mudah-mudahan generasi orang nanti sesudahku akan bisa melanjutkan pekerjaanku. Itu dahsyat ya. Dan setelah itu Kiai Dahlan masih keliling lagi di berbagai kota sampai akhirnya beliau wafat. Jadi apa ruhnya, semangatnya ya yang itu diturunkan kepada generasi pejuang-pejuang berikutnya. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis satu buku yang luar biasa, buku adab itu, Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan murid. Ya, meskipun saya orang Muhammadiyah, bukunya Kiai Ahmad Dahlan itu saya wajibkan untuk semua santri ya tingkat SMP harus menamatkan kitabnya Kiai Ahmad Dahlan. Satu lagi kitab adab yang kami ajarkan untuk anak-anak itu adalah kitab Gurindam 12 Raja Ali Haji. Itu sangat indah. Itu kalau di pesantren saya wajib khatam itu. Santri tingkat SMP harus khatam kitab Gurindam 12. Itu kitab yang sangat indah menanamkan akhlak untuk anak-anak. Ya. Saya berapa kali ke Riau itu ya. Kadang-kadang guru-guru dosen tuh saya tantang. Ayo yang hafal Gurindam 12, saya kasih hadiah umroh. Alhamdulillah gak ada satupun yang hafal. Ada satupun yang itu luar biasa ya. Saya hafal cuma berapa pasal ya, tapi pasal 1 itu indah sekali. Ya, barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudarat. Oh, itu indah itu. Yang pasal 3-nya misalnya begini. Barang siapa menjaga mata, maka jika terpelihara mata, maka sedikitlah cita-cita. Jika terpelihara kuping, khobar jahat tiada damping. Jika terpelihara lidah, akan dapat daripadanya faedah. Jika perut terlalu penuh, akan keluar fiil yang tiada senonoh. Nah, itu luar biasa. Saya hebat sekali nih ya. Jika perut terlalu penuh, akan keluar fiil yang tiada senonoh.
Ya, pasal 5 itu juga indah sekali. Itu kan 7 anggota, pasal 3 itu 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Ya, jaga mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Nah, kitab-kitab seperti ini banyak sekali. Saya yakin di utara masuk Sumatera Barat ulama-ulama kita luar biasa. Nah, ini yang hilang menurut saya. Ya, padahal inilah kewajiban orang tua sebenarnya. Kewajiban orang tua itu memperbaiki adab anaknya, akhlak anaknya. Sekarang ini pandemi salah pendidikan. Orang tua bingung ikut kerjain PR anaknya. Ya kan? Emang PR itu tugasnya. Orang tua bisa ngerjain PR anaknya. Yang paling penting adalah akhlaknya. Ya, akhlak anak itu. Anak itu jujur, anak itu kerja keras, anak tidak malas, anak itu tidak penakut, anak itu tidak sombong, tidak dengki, ya. Itu yang kewajiban orang tua. Jadi ini yang menurut saya perlu betul-betul disosialisasikan. Rumah kita, surau kita, masjid kita. Sekarang sekalian karena formalisme pendidikan ini berlebihan, ya. Anak itu sekarang ya dikasih nasihat itu dianggap tidak pendidikan. Anak ikut pengajian di masjid dianggap tidak pendidikan. Baru dibilang pendidikan kalau dia sekolah. Padahal di sekolah itu belum tentu dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, wa'allimuhum. Ya, didiklah anakmu. Maknanya supaya anak kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Saya kira inilah ya. Jadi ini model pendidikan ideal itu sudah ada dan menurut saya sekarang saya sosialisasikan model itu mudahnya dengan 3 huruf ya, TOP, top. Ya, T itu pertama kali tanamkan adab. Jadi cara menanamkan nilai-nilai adab atau akhlak ini adalah dicontohkan. Yang paling bagus dicontohkan. Kedua dibiasakan, dimotivasikan, ya, didisiplinkan, kemudian didoakan. 5 hal itu cara menanamkan adab atau akhlakul karimah. Dicontohkan yang paling penting. Kemudian karena nggak boleh dalam pandangan Islam misalnya anak yang akhlaknya nggak baik atau adabnya nggak baik, ya, itu nggak boleh dikasih ilmu yang tinggi. Dia akan nanti dikhawatirkan menjadi penjahat berilmu. Nah, itu. Saya udah waktu di MPR pun saya sampaikan waktu kajian diundang lembaga pengkajian MPR ya, saya sampaikan harusnya model ini yang diterapkan karena ini ada di konstitusi, Pak. Aneh ya, di konstitusi kita itu pasal 31 ayat 3 bunyinya itu tegas. Ya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pendidikan kita itu langsung dikasih sifat di konstitusi itu. Ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Saya pernah tanya itu asisten Mendikbud, staf khusus bidang karakter. Kenapa pemerintah tidak menggunakan istilah akhlak? Di konstitusi yang dipakai istilahnya akhlak, bukan karakter. Di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas yang dipakai juga akhlak istilahnya. Di Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 yang dipakai juga akhlak. Kenapa kemudian dipakai pendidikan karakter? Saya nggak menanya, saya nggak anti karakter, enggak. Cuma nanya, kan istilah yang resmi istilah akhlak. Ya kan di konstitusi istilah akhlak kok kenapa nggak dipakai? Nah ini, jadi itu memang akhlak yang kedua. Oh itu utamakan ilmu yang fardu ain. Ini tanggung jawab kita semua di akhirat ya. Nanti orang tua itu kewajiban utamanya mendidik anaknya harus memiliki ilmu-ilmu fardu ain yang utama. Kalau enggak dosa itu. Orang tua, guru dosa semua. Nah, yang ketiga baru P-nya pilih ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai dengan potensi anak dan kebutuhan umat. 2 itu yang jadi yang tepat ya ilmu fardu kifayah. Jadi para buya, para ustadz, para hadirin rahimakumullah ya,
Demikianlah model pendidikan yang ideal tadi saya katakan. Makanya di masa pandemi ini menurut saya kita sedang dipaksa oleh Allah untuk betul-betul menghayati hakikat pendidikan kita yang sebenarnya. Model pendidikan kita sudah punya, model itu yang melahirkan generasi-generasi gemilang sepanjang sejarah. Ya, saya insya Allah nanti ini janji dengan teman-teman Dewan Dakwah di Sumatera Barat, mudah-mudahan sempat. Saya ingin punya waktu agak lama lah, seminggu, 5 hari seminggu untuk keliling. Ya, selama ini sampai saat ini Zoom aja terus dengan rapat-rapat IRC dan seterusnya. Ya, saya berharap bahwa dulu Sumatera Barat ini melahirkan Muhammad Nasir, ya, melahirkan Buya Hamka, bahkan yang tokoh-tokoh kiri pun gitu ya, dulu juga dari Sumatera Barat. Ya, Tan Malaka dan sebagainya. Kalau saya Syahrir itu juga Sumatera Barat ya. Ya. Ya, saya sudah ke Museum Bung Hatta ya. Itu kalau kita perhatikan mengapa tokoh-tokoh kita dulu itu bisa. Mereka pendidikan formalnya hanya SMA. Tapi budaya ilmunya itu tinggi sekali. Ya, kalau kita baca tulisan Pak Nasir itu Masya Allah. Pak Nasir lah orang yang lulusan SMA menurut saya sejauh ini ya yang saya temukan. Tapi orang pertama di Indonesia yang menulis makalah tentang Universitas Indonesia. Memang namanya STI, Sekolah Tinggi Islam. Kan universitas pertama di Indonesia itu dua-duanya orang Sumatera Barat, Pak, yang mendirikan. Ya, jadi 1945. Jadi 40 hari sebelum kita merdeka, yang didirikan para tokoh kita itu adalah universitas. Karena waktu itu 3 universitas yang ada punya Belanda, ya, yaitu Sekolah Tinggi Hukum, Sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Teknik ya di Bandung. Dan kemudian dibuatlah STI itu di Jakarta di Jalan Tengku Umar waktu itu. Ya, ketua panitianya Muhammad Hatta, sekretaris panitianya Muhammad Hatsi. Yang sekarang STI menjadi UII Jogja itu. Itu. Tapi kalau kita baca, Masya Allah, ya betapa visionernya orang-orang kita dulu gitu ya, bahwa tokoh Bung Hatta, Pak Nasir itu orang merdeka, iya kita berjuang, tapi yang pertama didirikan adalah universitas. Ya, tapi universitas itu yang saya 2 tahun lalu kira-kira diundang di UII gitu oleh panel dengan Pak Rektornya juga gitu ya. Itu juga sekarang ini perlu dievaluasi karena kita kalau bikin universitas gitu ya, apa betul yang kita lahirkan dari universitas itu manusia-manusia yang cinta ilmu ya, cinta ulama ya, cinta amal, cinta perjuangan ya, cinta pengorbanan, kan itu yang seharusnya paling diutamakan sebelum yang lain. Demikian ya Buya Elva, Buya Fikri dan Buya-buya semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Adian Husaini. Beliau menyentuh dari awal sampai akhir dengan bercerita yang sangat luar biasa. Di awal beliau menyampaikan bahwa meski Ustadz Adian 10 tahun di Majelis Ulama Indonesia Pusat dan puluhan tahun di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tapi beliau dengan tawaduknya tidak mau disebut sebagai ulama. Dan meski begitu kita sebagai yang hadir pada kesempatan ini sangat mengagumi kedalaman ilmu agama yang disampaikan oleh Ustadz Adian. Lebih lanjut juga Ustadz juga mengingatkan kepada kita betapa sistem pendidikan kita di Minangkabau yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, dan lain-lainnya, bahkan juga tidak hanya kelompok-kelompok Islam, ulama-ulama Islam, bahkan dari juga orang-orang yang berpaham sedikit kekiri-kirian. Itu juga banyak lahir dari Sumatera Barat dengan sistem pendidikan yang sangat jauh berbeda dengan sistem pendidikan kita hari ini. Itu yang beliau sampaikan. Juga guru kita ini mengingatkan kepada kita ketika beliau melihat di Sumatera Barat
para ulama-ulama kita ini seperti Hamka dan Muhammad Nasir ini justru buku-bukunya tidak bisa ditemukan di masjid-masjid maupun di lembaga pendidikan di Sumatera Barat. Ini menjadi sentilan buat para ulama, para daram kita, dai rantau Minang kita, dan juga para tokoh-tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, bahwa Sumatera Barat telah melahirkan ulama besar seperti Muhammad Nasir, Hamka, dan lain-lainnya. Itu bagaimana jangan hanya orang yang di luar Minangkabau justru mengkaji ilmu-ilmu dari beliau dan mempelajari dari buku-buku beliau, sementara orang Minang sendiri ini lupa. Ini yang diingatkan oleh beliau. Lebih lanjut juga beliau menyampaikan bahwa seperti Hamka, Pak Nasir itu juga adalah diwarnai oleh pemikiran, oleh ilmu yang luar biasa daripada Hasan dan Haji Agus Salim dan lainnya, dan itu adalah merupakan beliau ingatkan kepada kita agar kita ulama-ulama Minang dan generasi kita hari ini yang baik yang berada di daerah Rantau Minang ataupun dari tokoh-tokoh Islam atau pemuka masyarakat kita atau masyarakat kita yang lainnya, supaya kembali melihat pemikiran-pemikiran, buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh kita yang sudah luar biasa itu. Beliau juga menyampaikan, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keberhasilan Rasulullah bersama para sahabat itu dalam mengembangkan Islam, mendidik para orang-orang terdahulu dulu itu adalah dengan kenapa para sahabat itu menjadi sahabat terbaik, itu adalah karena pendidikannya. Oleh sebab itulah kita melihat di Sumatera Barat yang dikembangkan adalah sistem pendidikan yang sudah lama dikenal adalah pendidikan surau. Pembicara ini juga melansir kembali bahwa pondasi bahwa tiang pendidikan itu yang sangat harus kita kembangkan kembali adalah di masa pandemi ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjadikan keluarga itu menjadi tonggak dasar pendidikan. Kemudian yang kedua adalah masjid atau surau, dan ketiga adalah menjadi tonggak penting juga bagi dunia pendidikan kita ke depan adalah bagaimana pesantren kita jadikan tonggak dasar pendidikan kita. Karena dengan tiga sistem inilah telah terbukti sejak dari zaman-zaman pendidikan belum sehebat sekarang ini dari segi tanda kutip labelnya, tetapi telah menjauh melahirkan orang-orang besar, tidak hanya besar di tingkat daerahnya, di provinsinya, seperti di Sumatera Barat, tetapi mereka besar di nasional, bahkan menjadi orang ilmuwan, menjadi orang-orang ulama di tingkat internasional. Ini yang diingatkan kepada kita. Kemudian lagi yang sempat kita catat juga adalah bagaimana kejujuran itu memang harus sangat dilahirkan. Hari ini beliau menyampaikan bahwa secara umum kita, bangsa kita, umat kita, boleh kita sebutkan kita ada semacam adanya krisis daripada kejujuran itu. Sementara Islam sangat menggarisbawahi dalam hal ini seluruh aspek kehidupan kita itu didasari dengan kejujuran. Jadi kalau saya sebagai moderator ataupun MC tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan, itu hanya beberapa poin yang menjadi catatan penting menurut saya yang saya sampaikan, sehingga nanti memudahkan Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini bisa menyampaikan pertanyaan dalam mungkin sekitar 20 atau 20 menit ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka saja. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan langsung. Ya. Assalamualaikum. Silakan, namanya siapa, sebutkan. Ya, saya Buya Elva. Assalamualaikum. Buya Elva ini ada trouble sedikit nih, handphone saya. Silakan Buya Elva. Ya, pertama, jazakumullah khairan Ustadz Adil Husaini. Barakallahu fiik. Yang kedua, alhamdulillah semakin bertambah dari DPW. Saya lihat sudah hadir pula dari DKI Jakarta, Buya Akmal, DPW Banten juga saya lihat Pak Iwan, Pak Ustadz Iwan Ria juga ada.
beberapa DPW tambah hadir. Kemudian juga hadir tokoh-tokoh Minang ini, tokoh-tokoh Minang ini yang sudah ada, Bapak Azmi Datuk Bagindo, alhamdulillah. Ada saya lihat dari Datuk Gampo Sinaro, alhamdulillah, dari LAKM ya, beliau juga hadir. Dan tokoh-tokoh lainnya juga banyak hadir. Dan juga ada tokoh pendidikan dari UIN, Dr. Erasia juga ada hadir beliau. Untuk itu, mari kita semangat untuk berdiskusi dengan guru kita, insya Allah. Ya, semoga kajian ini benar untuk semuanya. Ya, silakan Bu Ya Fikri, dituntun diskusinya. Bagi yang bertanya silakan. Terima kasih. Baik. Ya, Bu ya, saya dulu Bu ya. Siapa? Indra Noval Bu ya. Sebutkan namanya. Indra Noval Bu ya. Oh, Bu ya Indra Noval. Silakan Bu ya Indra Noval. Singkat padat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Ustadz narasumber. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang keberhasilan orang yang dahulu dengan orang sekarang. Dulu di zaman masa penjajahan itu banyak tokoh-tokoh yang lahir seperti tokoh agama ataupun tokoh nasional. Itu pun di dalam keadaan penjajahan. Sekarang kita sudah merdeka. Justru setelah kita merdeka malah minim tokoh-tokoh yang lahir. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya gitu. Kita ingin tahu penyebabnya apa, itu penyebabnya. Apa terlalu cemen orang sekarang ingin menggantungkan sesuatu kepada pemerintah? Kalau misalnya sedikit pemerintah begini, pemerintah begitu dan segala macam. Dulu orang zaman penjajahan pemerintah itu malah menindas, malah dijajah kita. Tapi mereka mampu bangkit menjadi besar begitu. Justru sekarang lebih terbalik. Seharusnya kan lebih maju sekarang. Nah, jadi yang saya tanyakan apa itu penyebabnya itu Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan yang kedua ya 3 orang penanya dulu kita persilakan. Yang kedua Hari ya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak Hari. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Adian Husaini. Ini saya tertarik dengan apa namanya disampaikan oleh Ustadz tadi. Ini kan memang kita boleh dikatakan sedang mengalami degradasi ya moral lah di kalangan anak-anak remaja. Saya kebetulan di Al Azhar nih Ustadz, tugasnya waktu Ustadz menyampaikan tentang adab juga saya sempat mendengarkan. Nah, cuma masalahnya saat ini dari Kemendikbud itu sedang ada namanya AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, salah satu survei yang dilakukan oleh Dikbud itu adalah dia ada 3, jadi ada literasi numerasi, ada asesmen lingkungan belajar, dan ada survei karakter. Nah, kemarin sempat bocor, tapi sekarang webnya tidak bisa diakses ketika bicara tentang survei lingkungan belajar. Di situ terkesan bahwa survei yang dilakukan oleh Kemendikbud itu pertanyaan-pertanyaannya itu menjurus kepada agak mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Itu ya. Jadi seperti, setujukah Anda kalau misalnya pengurus OSIS itu, ketua OSIS itu dari mayoritas agama yang ada di sekolah itu? Itu kan mempertentangkan ya. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan gitu? Nah, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana harusnya kita menyikapi? Karena kita melihat kemarin juga ketika peta jalan, kita juga mempermasalahkan tentang kenapa kok kaitan dengan akhlakul karimah atau agama itu hilang dari peta jalan. Ini juga menjadi pertanyaan kita, karena itu kalau di sekolah itu sangat penting buat anak-anak kita. Jadi itu satu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang sekarang ini kebijakannya dalam tanda kutip tidak di tangan umat Islam. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz bahwa orang-orang Minang ini memang sekarang agak susah ya masuk di panggung politik nasional gitu ya. Dan ini memang kan beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat dikritik juga oleh Megawati gitu. Kemana itu orang-orang Minang yang dulu hebat-hebat katanya gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan saat itu? Mungkin itu aja. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya Pak Fikri ya, karena banyak saya takut lupa. Oh iya, silakan Ustaz. Saya jawab dulu aja ya. Iya, baik, 2 langsung. Pertanyaannya penting-penting ini. Baik. Iya, begini Pak. Makanya tadi saya bilang pendidikan itu ada model. Bahkan sebetulnya yang prihatin tentang pendidikan kita ini, Pak, bukan hanya kita. Pendidikan orang sekuler pun sekarang prihatin. Bahkan saya baca tulisan Rektor Sanata Dharma yang Katolik itu prihatin juga.
bulan Oktober 2017 kami diundang di Lembaga Pengkajian MPR. Waktu itu ada roundtable discussion tentang sistem pendidikan nasional. Ada sekitar 30-an lah pakar yang hadir gitu ya. Nah, di sebelah kanan saya pas duduk Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Profesor Satrio ini kan dulu Dirjen Dikti selama 2 periode. Ya, sekarang ketua IP ya, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau nulis makalah, judulnya itu menyentak gitu. Judul makalahnya itu apa? Mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Nah, terus silakan baca di web, judulnya Perjalanan Perguruan Tinggi. Itu dulu pernah dimuat di Harian Kompas. Ya, jadi ini taruh ini bukan dari kalangan Islam gitu ya. Itu mengkritik loh pendidikan kita. Karena pendidikan kita ini seperti pabrik. Jadi kurikulumnya diatur bagaimana yang penting anak bisa cari makan, udah itu aja. Lihat roadmap dari peta jalan 2035. Sebetulnya agama memang nggak ditonjolkan, tapi akhlak tetap ada di situ. Tapi yang penting kita cermati tujuannya. Tujuan pendidikan nasional dalam roadmap itu hanya untuk meningkatkan income per kapita. Di mana tahun 2030 ditulis di situ. Target income per kapita kita adalah 11.228 US dollar per tahun. Jadi pendidikan ini untuk bagaimana anak ini bisa kerja, dapat duit, supaya nanti nyumbang income per kapita. Nah, untuk supaya gede, disuruh anaknya dikit, itu aja. Ya, PDB-nya diperbesar, jumlah penduduk diperkecil lah gitu. Itu jadi simpel banget itu pendidikan kita ini. Nah, itu yang dikritik oleh banyak tokoh pendidikan. Jadi nggak ada lagi suasana ilmu. Ya, sangat pragmatis. Nah, ini yang nggak boleh ini. Ya, ini harus diubah. Nah, gimana kalau kita nggak ngubah? Ya, kalau saya makanya nggak bicara pemerintah. Ya, Nadiem Makarim diangkat jadi menteri hari Rabu. Saya langsung siangnya saya tulis artikel. Hari Jumat dimuat di Republika 25 Oktober waktu itu ya, 2019. Terus saya udah tulis di situ judulnya artikel saya harap cemas pendidikan kita. Tapi saya ada harapan juga. Saya berharap Nadiem ini karena dia anak muda, dia nggak ngikutin jalur birokrasi sekarang. Kan sekarang heboh nih soal PSNP dibubarkan, kampus merdeka gitu ya, seru aja. Saya udah 2 artikel dari kemarin saya tulis tentang PSNP ini, standar pendidikan. Ada saya WA juga profesor dari Jawa Timur, dari Bandung gitu ya. Jadi tadi ya Pak, siapa tadi yang bertanya tadi bahwa kita Pak Indra Noval. Indra Noval tuh Pak ya. Memang begitu Pak. Dari segi membangun intelektualitas, budaya ilmu itu minim sekali sekarang Pak. Kita belum bicara Islam ya. Padahal pendidikan itu jangan betul orang itu perlu kerja betul ya. Ya, tapi itu jangan terlalu didominasikan itu. Yang paling penting anak kita jadi orang baik. Itu yang paling penting. Pendidikan itu mendidik orang jadi orang baik. Jadi orang soleh, orang jujur, ya, orang bertanggung jawab. Itu yang utama. Dan itu nggak bisa model massal. Kan sekarang yang tadi Pak Hari ya tadi ya di Al-Azhar. Itu nggak bisa Pak. Mendidik akhlak dengan massal itu nggak bisa. Mendidik akhlak itu memang dicontohkan. Ya nggak harus jadi contoh. Kita oke lah. Kalau kita nggak usah bicara Islam sekarang. Bicara karakter aja. Mengapa Singapura sukses pendidikan karakternya? Mengapa Cina sukses? Mengapa Korea sukses? Mengapa Finlandia sukses? Karena ada contoh. Cina itu all out pendidikan karakternya, mulai dari presidennya. Ya, Singapura juga begitu. Singapura itu yang dicontoh karakternya ya Perdana Menterinya sampai ke bawah. Saya begitu Pak Nuh meluncurkan program pendidikan karakter, saya tulis artikel di Republika, saya bilang serius nih, karena kalau pendidikan karakter kita mau sukses, Pak, itu ya menterinya harus jadi contoh, kepala dinasnya jadi contoh, kepala sekolahnya, rektornya, itu harus jadi contoh. Kalau enggak ya gimana orang anak suruh jujur, tiap hari dia lihat orang bohong. Enggak bisa, mau assessment, mau apa ya, itu jadi
jadi proyek aja nanti kalau nggak serius. Jadi kalau mau serius pendidikan karakter, ya itu siapa yang sekarang mau contoh? Ya, saya sampaikan 2 kali seminar di MPR tentang Pancasila. Kenapa gitu loh? Kita sekarang seolah-olah mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Ini kan kita balik ke tahun 78 ketika diluncurkan P4. Ya. Padahal Munas Alim Ulama NU tahun 83, ini pernah saya sampaikan waktu panel dengan Dr. Yudi Latif, Pak Marzuki Ali, waktu di forum Aptisi ya, seminar tentang kebangsaan itu. Dulu ya ulama-ulama kita sudah menyelesaikan masalah ini. Ya di Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 83 itu sudah diputuskan bahwa Pancasila bukan agama dan Pancasila tidak bisa menggantikan agama. Satu, yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa maknanya adalah tauhid dalam ajaran Islam. Ketiga, ya, mengamalkan Pancasila bagi orang Muslim itu maknanya mengamalkan syariat agamanya. Jadi jangan dibuat pertentangan, itu merugikan bangsa kita. Seolah-olah anak-anak itu harus mengamalkan Islam dan mengamalkan Pancasila. Saya bilang itu mungkin untuk agama lain bisa, tapi untuk orang Muslim tidak mungkin. Kenapa? Karena orang Muslim itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada contohnya. Itu yang jadi masalah. Orang Islam mengikut siapa? Jadi sekarang kalau anak misalnya ngasih sedekah pada orang miskin, itu melaksanakan perintah Nabi atau perintah sila kedua? Kan itu jadi masalah itu. Jadi jangan dipertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Nah ini berbahaya ini Pak. Sekarang yang dilakukan oleh sebagian orang gitu, dengan mencoba untuk mempertahankan Pancasila dan agama lagi, ini sebetulnya nggak akan berhasil. Itu kan sudah dicoba dulu. Ya silakan dibaca. Saya sudah nulis buku khusus Mas tentang ini ya. Judulnya Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Salah satu buku yang banyak saya rujuk itu tulisannya Pak As'ad Said Ali, Wakil Kepala BIN. Beliau bagus sekali nulis tentang Pancasila dan menunjukkan mengapa Pancasila itu terpuruk di zaman Orde Baru. Karena berlebihan dalam mengangkat Pancasila. Nah sekarang kalau orang mencoba lagi seperti itu sama dengan mengangkat Pancasila ke level worldview, ke level pandangan hidup, ke level agama. Kalau itu dilakukan, ya nggak bisa berhasil. Ya, nanti kasihan Pancasilanya. Gitu. Jadi ini apa namanya? Ya kita ingatkan saja. Ya nanti insya Allah lah. Saya juga berniat ketemu juga dengan kepala BPIP ini. Kalau dengan Dr. Yudi Latif dulu saya berkali-kali ketemu. Ya menyamakan nih pandangan Pancasila mau kita dudukkan di mana nih? Gitu loh. Jangan dijadikan seolah-olah Pancasila ini saingan dong bagi Islam. Gitu. Orang Muslim yang baik otomatis Pancasila itu. Jadi Pak Ari ya tadi tentang betul yang dikatakan itu ya. Itu bukan hanya di Sumatera Barat, di Jakarta dan sekitarnya ya. Dulu madrasah-madrasah kita di zaman Belanda itu melahirkan ulama-ulama hebat. Sampai di seluruh Nusantara gerakan misionaris itu hampir nggak ada yang berhasil. Kenapa begitu? Karena dulu madrasah-madrasah kita, surau-surau kita dulu melahirkan ulama hebat. Ya, dulu misalnya gini, Madrasah Guru Mansur, Madrasah Guru Mughni, Madrasah Guru Marzuki di Jakarta. Itu murid-muridnya ulama-ulama hebat, termasuk Abdullah Syafi'i. Itu kan murid-murid ulama sebelumnya. Ini juga harus jadi introspeksi gitu lah. Kenapa ketika kita dijajah, kok malah lembaga pendidikan kita melahirkan para tokoh, melahirkan ulama. Kenapa sekarang setelah kita merdeka malah enggak? Ya karena salah kurikulumnya. Ya kalau menurut saya, ya bukan hanya kurikulum sih, gurunya. Sebagai contoh gini ya, kalau hadirin sekalian baca, tahun 1913 di Jakarta itu berdiri Madrasah Aliyah Al-Irsyad. Ya, itu untuk kelas mu'allimin. Itu ada di bukunya Profesor Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam. Bisa kita baca di situ. Itu luar biasa kondisi asli itu. Kita baca guru-gurunya yang ngajar di Jakarta waktu itu di Madrasah Aliyah. Itu adalah lulusan Al-Azhar, ulama dari bukan hanya lulusan,
ulama dari Mesir, ulama dari Saudi, termasuk dari Turki, itu ngajar madrasah aliyah. Kurikulumnya saya baca, Masya Allah, itu sudah alfiah. Bukan hanya mereka fikihnya, mereka juga harus belajar ilmu dagang, ilmu hitung, termasuk sejarah peradaban modern, mereka harus belajar. Jadi jauh Pak dengan kurikulum sekarang. Padahal dulu tinggi. Jadi coba aja gini kan, contoh gini sederhana Pak. Bung Hatta kan datang ke rumah waktu masih SMA kan, datang ke rumah Haji Agus Salim. Sama Haji Agus Salim ditanya, buku ekonomi apa aja yang kamu baca? Bung Hatta itu SMA, udah menyebutkan buku-buku ekonomi yang bahasa Inggris, bahasa ini. Kata Haji Agus Salim, itu kurang itu, baca lagi. Jadi waktu itu saya, Pak Nasir contoh ya, Pak Nasir kan SMA Belanda. Lihat biografi Pak Nasir itu. Saya, kata Pak Nasir, kalau ujian satu mata pelajaran, diharuskan membaca minimal 36 buku dalam beberapa bahasa. Jadi saya buktikan di pesantren saya, insya Allah. Sekarang ada cicitnya Buya Hamka sekarang di pondok saya. Mudah-mudahan nanti saya bilang ini, mudah-mudahan kamu nanti jadi betul-betul melanjutkan datuknya ya Pak. Ini cicitnya, ibunya itu cucunya Buya Hamka. Jadi keliru Pak. Jadi sekarang ini pendidikan kita terlalu banyak ya buang waktu. Ya. Anak-anak ini dipaksa menjadi anak-anak sampai umur 18 tahun itu nggak betul. Ya, gimana coba Haji Agus Salim itu 20 tahun sudah diangkat jadi pegawai konsul Belanda di Jeddah. Panglima Sudirman itu diangkat jadi panglima perang tahun 46, panglima TNI lah kalau sekarang itu. Itu kan umur 29 tahun diangkat oleh Bung Karno. Panglima Sudirman itu menjadi kepala sekolah Muhammadiyah umur 20 tahun. Sentot Ali Basyah Prawira Dirja kan menjadi panglima perang umur 21 tahun. Sama dengan Semaun Alimin Darsono ya. Bikin partai komunis itu juga 20-an tahun. Pak Nasir itu umur 19 tahun sudah menulis artikel yang mengkritik pendeta di koran, masih SMA. Bahkan saya hitung Pak Nasir itu umur 29 tahun itu sudah menulis makalah hebat yang sekarang dimuat di Bukapita Selekta, yaitu tentang Imam Al-Ghazali. Yang saya kagum ya, Pak Nasir itu gimana baca. Di artikelnya itu sudah mengkritik David Hume. Dan dia membantah pandangan orang Barat bahwa yang membahas teori kausalitas itu David Hume. Padahal kata Pak Nasir, 600 tahun sebelum David Hume, Al-Ghazali sudah membahas ini. Ya, jadi saya bayangkan begini, Pak Nasir ini belajar sama siapa ini gitu. Ya. Menulis tentang Al-Ghazali, menulis tentang Ibnu Miskaweh, menulis tentang Ibnu Tufail, ya, tentang filosof-filosof besar itu. Ya, jadi ini kenapa budaya ilmu, Pak? Kuncinya di situ. Jadi kalau mau pendidikan kita maju, tanamkan budaya ilmu. Anak-anak itu tanamkan dia cinta ilmu, cinta ilmu, cinta ilmu. Ya, cinta ilmu, membaca, menulis itu yang digembleng. Ya, sekarang kan enggak. Sekarang ini anak-anak itu gini, kamu kalau pinter, ya, nanti kamu kuliah jurusan ini, nanti kamu kerja di sini, kamu jadi orang kaya. Nah, ini yang terlalu materialistis. Ya, ini yang harus diubah. Orientasinya itu yang keliru. Bukan jadi dokter enggak benar, tapi dia udah dicekoi sejak SMA bahwa kamu kalau jadi dokter, nanti kamu gampang cari duit. Saya beberapa kampus sampai dosennya bilang saya, setengah mahasiswa saya disurvei dokter, tujuan masuk ke dokteran apa? Cari uang, dah terang. Nah itu tadi ya, jadi soal karakter itu nggak bisa Pak. Ini salah lagi kalau pendidikan karakter itu dimasalkan, nggak bisa. Itu pendidikan karakter itu cuma sederhana kok. Jadikan kepala sekolahnya, gurunya berkarakter, di rumah orang tuanya berkarakter.
Di jalan masyarakatnya berkarakter, ya. Di masyarakat pemimpinnya berkarakter. Di Jepang itu begitu. Di rumah dicontohkan, keluar rumah dicontohkan, di kendaraan dicontohkan, di sekolah dicontohkan gitu. Dia pulang sekolah dicontohkan lagi. Jadi nggak bisa. Saya ada mahasiswi saya nulis disertasi doktor tentang pendidikan karakter, 2 sekolah dibandingkan Jepang dengan di Jakarta. Bagus dia tunjukkan contoh. Kenapa itu berhasil di Jepang pendidikan karakternya. Begitu ya Bapak tadi ya. Jadi nanti insya Allah sekolah bisa Pak menanam pendidikan karakter asal integral dengan rumah. Ya, itu harus jadi satu ininya, kurikulumnya. Jadi nggak boleh. Dan sekarang di era disrupsi ini lebih enak karena beberapa sekolah ya sekarang ini sudah mulai mengatur itu. Nanti mungkin anak-anak itu nggak perlu ke sekolah tiap hari. Ya, itu semua pembelajaran itu sudah bisa daring. Hanya mungkin 2-3 hari aja ke sekolah. Itu hanya untuk penanaman adab, akhlak, ibadah. Itu soalnya itu nggak bisa digantikan internet. Wallahu alam bisawab begitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Adian Husaini. Mungkin kita buka untuk 2 orang lagi Ustadz ya. Karena waktu ya, silakan. Jam Ya. 3:45. Silakan kepada Buya. Untuk 2 orang aja karena waktu Ada di kita chat, sedikit lepas. Ya, silakan. Halo? Di chat ada Buya, ada beberapa pertanyaan Buya di chat. Oh, di chat ada ya. Oke, saya bacakan di chat dulu ya. Iya, beberapa orang. Ini ada yang bertanya, adab atau peradaban apa sama dengan budaya? Karena di Minang, adat dan budaya itu berbeda. Ini pertanyaan dari Datuk Gampo Sinaro. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya bertanya terkait budaya, apakah sama budaya yang lahir karena nilai Pancasila dengan budaya yang lahir dari nilai-nilai Islam? Nah, ini yang ditanyakan sama beliau, Ustadz. Apa itu? Langsung dijawab aja kali, Ustadz. Ya, adat itu kan ada dalam hukum kita kan ada ya al-adah muhakamah. Yaitu bisa asal selama adat tidak bertentangan dengan syariat ya. Nah, adab itu juga di samping adab itu kalau tertinggi kan ada pada Allah. Seperti Luqmanul Hakim mengajar anaknya ya bunayya la tusyrik billah. Ya, inasyirka la dzulm. Itu kan adab tertinggi pada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian ada pada Rasul, ada pada sahabat, ada pada ulama, ada pada guru, ya, ada pada orang tua, ada pada diri, ada pada ilmu. Nah, itu penting juga. Tahu letaknya ilmu, ya, ada pada buku, ada pada lingkungan. Makanya kan adab ini menyangkut seluruh aspek. Ini yang pernyataan disampaikan Prof. Naqib Alatas waktu konferensi pendidikan Islam pertama di Kota Mekah. Bahwa akar krisis yang melanda umat Islam itu kan loss of adab, hilang adab. Ya, loss of adab itu maknanya loss of disiplin. Ya, loss of discipline. Apa itu? Discipline of mind, body, and soul. Jadi saya pakai definisi Prof. Naqib Alatas bahwa adab itu adalah right action. Itu adalah disiplin pemikiran, disiplin jiwa, dan disiplin badan. Ya, itu adab. Dan adab itu ya bersumberkan kepada hikmah. Nah, ini yang saya kagum dengan Pancasila ya, karena 3 kata itu, adab, adil, hikmah, itu ada di situ. Ya, karena nanti ketika adab ditegakkan, kalau orang semua betul kelakuannya, ya bisa meletakkan semua pada tempatnya, maka akan terwujudlah al-adalah, terwujudlah keadilan. Jadi adat itu bisa, kalau adab dilaksanakan terus-menerus, ya lama-lama menjadi adat. Menjadi adat itu kan tradition, kalau itu kan dari bahasa Latin
tradu. Ya, tradu itu maknanya menyerahkan. Ya, kalau kita jadi trade gitu ya, jadi perdagangan, sebetulnya kan tradu itu saya menyerahkan. Tradire itu di bahasa Latin. Maka sunnah itu kan sebetulnya kebiasaan, tradisi. Tradisi. Jadi adat itu kebiasaan yang tadi. Ya, jadi kalau adab ini terus-menerus, kelakuan yang betul tadi dilaksanakan terus-menerus, dia akan menjadi adat. Ya. Jadi adat. Makanya yang kita bagus sekali itu di Sumatera Barat kan, adat bersendi syara. Itu benar karena adat harus diukur dengan syariat. Ya, cara bersendi kitabullah. Itu tepat sekali. Ya, jadi ini tadi ya. Nah, manusia-manusia yang beradab tadi, kalau akhlakul karimah itu akhlak itu kalau kita lihat definisi Al-Ghazali, Ibnu Miskawai itu kan halun fin nafsi. Ya, akhlak itu adalah kondisi jiwa yang rosihatun, yang kokoh. Anha tasduru al-af'alu. Yang dari jiwa yang kokoh tadi melahirkan perbuatan. Bila fikrin wala ruwiyatin. Nggak pakai dipikir, nggak pakai dipertimbangkan. Kalau perbuatannya baik, maka dikatakan akhlakul karimah. Kalau perbuatan yang keluar tadi buruk, disebut akhlakul mazmumah. Makanya kalau mau memperbaiki akhlak, ya, harus jiwanya diperbaiki. Yaitu intinya kurikulum nasional gitu harusnya tazkiyatun nafs. Jadi qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Karena orang itu berperilaku baik yang menjadi rutin, menjadi menyatu dengan dirinya, ya, itu harus berangkat dari jiwa. Bukan karena pilkada dia dermawan gitu loh. Gitu kan. Jadi kelihatan nanti dia akhlak mulia atau enggak, meskipun dia suka nyumbang. Oh, nyumbang karena dia mau nyalek. Nah, itu bukan akhlak itu. Kalau akhlakul karimah itu memang udah nyatu dalam wa innaka la ala khuluqin azim. Makanya boleh kita pakai akhlak atau adab gitu ya. Adab itu realisasinya, akhlakul karimah sumbernya. Ya, silahkan waktu itu saya bilang di Al-Azhar begitu, silahkan mau pakai akhlakul karimah. Rasulullah juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Yang terbaik, yang paling sempurna iman seorang kan yang paling terbaik akhlaknya. Nah, itu tadi ya. Jadi adat dan adab akhlak itu di situ. Tadi yang kedua apa, Buya Fikri ya? Yang kedua tadi tentang, apa namanya? Udah ya, udah saya jawab ya. Ini udah kayaknya nih Ustaz. Udah ya, ya. Itu udah Ya, terjawab tadi pertanyaan Udah, saya. Baik. Terima kasih Dijawab di semuanya. Ya. pertanyaan pertama di yang season pertama tadi. Karena waktu telah menunjukkan jam 15:10, sedikit lagi waktu asar akan datang. Mungkin closing statement aja kita minta langsung dari Ustadz Adian. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Jadi para buya, para ustadz semua ya. Jadi kalau kita kembali kepada contoh dari Rasulullah SAW, kalau kita yakin beliau itu adalah guru terbaik, ya. Beliau itu pendidik terbaik. Pendidikan beliau pendidikan terbaik. Pendidikan itulah yang sudah dilaksanakan sepanjang sejarah dan telah terbukti melahirkan, ya, Nah, tapi saya kira memang untuk lebih detail nanti bagaimana kita menghadapi tantangan sekarang. Azan, kan? Nah, nanti kita udah sekarang azan ayo. Baik. Ya, jadi terima kasih semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Adian. Itulah kajian kita, pengajian Da'i Rantominan kita pada siang hari ini. Kami atas nama pengurus Da'i Rantominan, peserta yang hadir, para pengurus, pembina, penasihat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ustadz Dr. Hadian Husaini. Begitu pula kami kepada peserta yang hadir pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih telah bergabung semuanya. Semoga pengajian kita hari ini memberikan pencerahan, menambah ilmu kepada kita, dan apa yang disampaikan menjadi nasihat agama pada siang hari ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita bersama. Sesuai dengan yang disampaikan Ustadz tadi adalah ku anfusakum ahlikum nara, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentunya adalah sesuai dengan apa yang telah kita bahas melalui pendidikan siang hari ini. Mungkin saya atas nama pembawa acara Ustaz Fikri Bareno, banyak maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam acara kita siang hari ini. Mungkin kalau ada lagi Ustaz Buya Elva, kalau tidak kita close. Apa ada Ustaz Buya Elva? Oke, kalau gitu mungkin karena udah masuk waktu, Ya, cukup kita ya. akhiri saja. Halo? Cukup ya, sudah asar ya. Cukup ya? Oke, Ya, cukup. marilah kita tutup pengajian kita siang Baik, ini baik. dengan Udah wuduk. Coba. membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon Assalamualaikum diri. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Adian. Terima kasih, Selamat. Ustaz. Terima kasih Pak Irfan. Ya. Ya, izin Bu ya. Pamit. Insyaallah sampai jumpa lagi ya. Ahad ketiga kajian adat dan kalau. Ya, makasih ya. Ya, pamit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.